Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Jahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Rabu 10 Februari 2021. Injil hari ini diambil dari Markus bab 7 ayat 14-23. Kita diingatkan bahwa keputusan hati dan pikiran kita akan membuat kita suci atau jahat. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau selalu mengingatkan kami untuk memikirkan konsekuensi dari setiap keputusan yang kami ambil. Kami mohon tuntunlah hati dan pikiran kami agar kami selalu bisa mengambil satu keputusan yang bisa mendatangkan kebahagiaan bagi hidup kami, sehingga tidak akan menajiskan siapa-siapa. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu, dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus bab 7 ayat 14-23. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, "Dengarkanlah aku dan camkanlah ini. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskan dia. Tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Sudah itu Yesus masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak. Maka murid bertanya kepada Yesus tentang arti perumpamaan itu. Yesus menjawab, "Apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Camkanlah, segala sesuatu yang dari luar masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskan dia, karena tidak masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban." Dengan demikian, Yesus menyatakan semua makanan halal. Yesus berkata lagi, "Apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam hati orang timbul segala pikiran jahat, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kekebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah keputusan hati dan pikiran kita membuat kita suci atau jahat. Dalam Injilnya hari ini, Yesus dengan tegas berkata, "Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, karena bukan masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban. Tetapi apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam, dari hati orang, segala pikiran jahat, pencabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kekebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam hati dan menajiskan." Apa yang dikatakan Yesus sungguh-sungguh benar, dan justru hal itulah yang selalu terjadi dalam hidup kita. Seringkali kita jatuh justru karena kemauan hati kita. Hati dan pikiran kita bergejolak rindu memiliki apa yang kita lihat dan dengar. Hawa jatuh ke tangan setan karena kerinduannya untuk menjadi sama seperti Tuhan sesudah memakan buah terlarang.
Ia memutuskan untuk memakan buah terlarang supaya nanti bisa menyamai Tuhan. Tetapi kasihan, bukan kesetaraan dengan Tuhan yang terjadi, melainkan kesengsaraan, kematian, kenajisan. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, sabda Yesus hari ini sungguh menjadi salah satu dasar ajaran moral Kristiani berkaitan dengan kemurnian dan kesucian batin. Yesus menekankan kedalaman batin yang harus diperhatikan oleh umat manusia, sehingga mampu mengekspresikannya secara tepat dan benar. Yang harus diperjuangkan adalah supaya mengatasi pikiran buruk yang keluar dari dalam hati kita. Karena pikiran yang buruk yang keluar dari hati kita, itulah yang sungguh menajiskan. Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, sebelum kita mengambil satu keputusan, pikirkanlah baik-baik apa konsekuensi dari keputusan kita. Sungguh, keputusan hati dan pikiran kita akan membuat kita suci atau jahat. Kita berdoa semoga Tuhan senantiasa menuntun hati dan pikiran kita, agar kita selalu mengambil satu keputusan yang mendatangkan kebahagiaan bagi hidup kita, baik selama kita hidup di dunia ini maupun di hari kiamat nanti. Kita mohon Bunda Maria untuk mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka-mereka yang kita doakan pada hari ini, secara khusus mereka-mereka yang sakit, dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini, dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.